Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Shalom. Semoga damai sejahtera beserta kita semua pada pagi ini. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi hari ini Sabtu tanggal 17 Januari 2026 bersama saya Esther Yuliawati. Marilah kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, terima kasih pagi ini kami diberi kekuatan untuk bangun dan mengucap syukur atas istirahat kami semalam. Terima kasih untuk minggu kerja kami yang sudah Engkau berkati. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu bersama. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengawali renungan dengan membaca ayat yang diambil dari Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun saudaramu, harus menyuruh umat itu untuk berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya. Saudara, pernahkah kita perhatikan bahwa dalam dunia bisnis, keberhasilan tidak selalu dicapai dengan mengulang cara yang sama. Salah satu contohnya dapat dilihat dari kisah eBay, platform jual beli daring yang didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar ini, mempertemukan penjual serta pembeli melalui internet. Sejak awal, eBay dibangun dengan penuh perjuangan hingga berkembang pesat di Amerika Serikat. Ketika melihat peluang besar di Eropa, khususnya Jerman, Ia tidak memilih untuk memulai dari nol. Ia justru mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Alando, sebuah platform lokal yang sudah berkembang di sana. Melalui cara yang baru ini, eBay mempercepat pertumbuhannya dan memperkuat posisinya di pasar internasional. Nah, di dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Ketika bangsa Israel berada di Rafidim, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu dengan tongkatnya, dan air pun keluar sehingga bangsa Israel dapat minum. Tapi ketika mereka tiba di Kades, Tuhan memberikan perintah yang berbeda. Musa tidak diminta memukul batu untuk mengeluarkan air, melainkan berbicara kepada batu tersebut. Bukan dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa yang terutama bagi Tuhan bukanlah metode, melainkan ketaatan. Berkat Tuhan tidak bergantung pada cara lama atau dengan cara yang menurut kita paling masuk akal, tetapi pada kesediaan kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kita adalah percaya dan melangkah dalam ketaatan, meskipun cara Tuhan terlihat berbeda dari sebelumnya. Ya, jika kita merindukan keajaiban baru dinyatakan di tahun ini, ketaatan kita adalah kunci agar berkat-berkatnya terjadi dalam hidup kita. Saudara, dalam kehidupan saat ini, adakah saat Anda merasa Tuhan meminta Anda untuk taat dengan cara yang baru, bukan dengan cara yang lama? Bagaimana sikap Anda ketika Tuhan memberkati atau bekerja melalui metode yang tidak ada Anda harapkan atau tidak biasa? Dan langkah praktis apa yang akan Anda ambil untuk lebih mengutamakan ketaatan pada firman Tuhan daripada terpaku pada metode atau pengalaman masa lalu? Saudara, saat ini kita juga akan memperingati ulang tahun GKI Salatiga yang ke-83 dengan tema Living in Harmony. Ini mengajak kita bersama untuk merenungkan tentang arti kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman cara berpikir, adat atau budaya, dan latar belakang. Sambil memperbarui cara pandang kita supaya dalam keberagaman itu kita tetap bersatu dan memahami dalam kasih-Nya demi kemuliaan nama Tuhan. Cara Tuhan bekerja tidak selalu sama. Marilah kita menyerahkan diri dan percaya pimpinannya
rancangannya selalu sempurna. Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan bagaimana kita memahami bahwa kasih-Nya selalu membuat kita untuk ingin tetap bersatu, untuk kita tetap maju bersama, menikmati berkat-Nya, dan juga mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Pemimpin, sebentar lagi usia gereja kami bertambah. Biarlah pertambahan usia itu mematangkan kami di hadapan-Mu, bahwa tujuan dan rencana-Mu lah yang paling sempurna. Biarlah kami, anggota Jemaat GKI Salatiga, bersatu padu untuk dapat mencapai tujuan itu. Biarlah living in harmony terjadi dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam satu jemaat ini, tapi juga kita dapat menjadi saksi untuk masyarakat di sekeliling kami. Biarlah kami belajar dari firman-Mu dan juga mentaatinya dalam kehidupan kami. Dalam kami memulai hari-hari kami selanjutnya di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.